Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya juga dapat menjalankan ibadah puasa hari ini. Serta pastikan juga pagi ini sudah bersyukur. Ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Pagi ini pembahasan PAI dan BP adalah akan berkisah tentang salah satu sahabat Nabi. Ia adalah khalifah atau pemimpin pertama setelah Rasulullah meninggal dunia. Ia pun sahabat pertama yang masuk Islam dan diberi gelar Asy-Syiddiq. Beliau pun sangat gemar bersedekah, pemimpin yang tegas, adil dan bijaksana. Siapakah dia? Ayo, siapa yang bisa menebak siapa sahabat Nabi tersebut? Ya, beliau adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Sekarang anak-anak, yuk kita simak video tentang kisah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pastikan duduk dengan posisi terbaiknya. Yuk kita simak bersama. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakek yang keenam, yaitu Murrah. Abu Bakar radhiyallahu anhu lahir 2 tahun setelah lahirnya Rasulullah Muhammad SAW di kota Mekah. Semasa kecil, Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah menjadi teman akrab Rasulullah SAW. Keduanya memiliki sifat yang sama, yakni jujur, tidak suka berbuat kejelekan, tidak menyembah berhala, dan tidak suka minum khamar. Bahkan pekerjaannya pun sama. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Beliau adalah seorang pedagang yang semua kekayaannya digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Pada saat masuk Islam, Abu Bakar sudah memiliki 40.000 dirham. Semuanya disumbangkannya untuk dakwah Islam dan membebaskan budak-budak muslim. Rasulullah SAW paling banyak menggunakan harta Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bersabda, "Tidak ada harta yang lebih memberikan manfaat bagiku selain hartanya Abu Bakar." Suatu hari, Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Saat itu Umar bin Khattab sedang memiliki harta. Maka Umar pun segera pulang sembari berkata, "Hari ini, walaupun hari ini saja, aku akan mendahului kebaikan Abu Bakar." Umar pulang mengambil separuh hartanya lalu menemui Rasulullah SAW. Sesampainya di hadapan beliau, Umar ditanya, "Berapa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" "Sebesar yang aku infakkan ya Rasulullah." Lalu datanglah Abu Bakar dengan membawa hartanya. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Mendengar ucapan Abu Bakar itu, Umar pun berkata, "Sungguh aku tak akan bisa mendahului kebaikan Abu Bakar untuk selamanya." Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok sahabat yang paling banyak berdoa. Hatinya lembut dan pengasih, sangat pemalu dan penyayang. Beliau adalah sahabat yang sangat wara' dan zuhud. Dari sanalah Ahlus Sunnah bersepakat bahwasanya Abu Bakar merupakan manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Dari sekian banyak sahabat, dirinya lah yang ditunjuk Rasulullah SAW untuk menjadi imam sholat menggantikan beliau yang sedang sakit.
Abu Bakar terus menemani dan menjadi teman paling setia Rasulullah SAW, baik ketika senang maupun susah, ketika bepergian maupun mukim. Rasulullah SAW menggelarinya sebagai orang yang jujur atau as-siddiq, dan hanya Abu Bakarlah satu-satunya yang memiliki gelar tersebut. Beliau digelari as-siddiq karena paling cepat meyakini dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yakni ajaran Islam. Suatu pagi, Rasulullah SAW memberitahu manusia bahwa beliau semalam telah melaksanakan Isra, yakni perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dan Mi'raj, yakni perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Manusia tidak percaya berita itu. Kemudian mereka mendatangi Abu Bakar dan berkata, Wahai Abu Bakar, apakah kamu percaya yang dikatakan temanmu Muhammad, bahwa ia pergi ke Baitul Maqdis di malam hari dan sampai di sini sebelum subuh? apakah dia Muhammad yang mengatakan begitu? Ya, benar. Kalau Muhammad yang berkata, maka aku akan membenarkan berita dari langit, dan aku akan membenarkan dia berita yang lebih aneh dari itu. Ketika dakwah Islam mulai menyebar ke seluruh penjuru Mekah, orang-orang Quraisy merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun hijrah ke Madinah ditemani sahabat setianya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan itu, Rasulullah SAW dan Abu Bakar dikejar-kejar orang-orang kafir musyrik. Mereka bersembunyi di dalam gua Sur. Hampir saja persembunyian Rasulullah SAW dan Abu Bakar diketahui musuh, karena orang-orang kafir itu pun sampai di gua Sur. Ketika musuh akan masuk ke dalam gua untuk memeriksa keberadaan Rasul dan Abu Bakar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka dengan adanya sarang laba-laba yang masih menyatu, tidak rusak sedikit pun. Dari sanalah orang-orang kafir berkesimpulan, tidak mungkin Rasulullah dan Abu Bakar ada di dalam gua. Pada tahun ke-11 Hijriyah, Rasulullah SAW wafat. Melalui musyawarah yang panjang, akhirnya para sahabat sepakat membaiat Abu Bakar sebagai Khalifatul Rasulillah. Setelah beliau diangkat menjadi khalifah, beliau menyampaikan pidato singkat namun penuh makna di Masjid Nabawi. Beliau memuji Allah dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukan orang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Jika aku berbuat keliru, maka luruskanlah aku. Kejujuran itu adalah amanah, dan kedustaan itu adalah khianat. Orang-orang yang lemah di antara kalian adalah kekuatan bagiku. Semoga aku bisa menunaikan haknya, insya Allah. Dan orang-orang yang kuat di antara kalian adalah lemah, sampai aku ambil kewajibannya secara benar insya Allah. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad fisabilillah, kecuali Allah pasti akan menghinakan mereka. Dan tidak suatu kaum melakukan perbuatan keji dan maksiat, kecuali pasti Allah akan menurunkan azabnya. Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya, dan jika aku bermaksiat kepada Allah, tidak boleh kalian mentaati aku." Pada masa pemerintahan Abu Bakar, kaum muslimin diuji dengan banyaknya orang-orang yang murtad, enggan membayar zakat, dan banyaknya kemunculan nabi-nabi palsu. Abu Bakar pun mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, di antaranya dengan memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid untuk memerangi kabilah Qudda'ah di Syam yang murtad. Dengan izin Allah, pasukan ini mendapatkan kemenangan. Selain itu, pada masa pemerintahannya lah Al-Quran mulai dikumpulkan dan disatukan atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena banyak sahabat khawatir akan hilangnya hafalan mereka. Tugas ini diserahkan kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Abu Bakar juga berupaya menyebarkan dakwah Islam ke berbagai negeri, termasuk negeri adidaya saat itu, yakni Persia dan Romawi. Beliau mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi kaum muslimin
dalam mengemban misi dakwah ini. Pertempuran sengit pun tidak dapat dihindarkan, baik ketika melawan Persia maupun Romawi. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin mendapatkan kemenangan, dan Abu Bakar pun sukses menjalankan misi dakwah Islam. Suatu hari pada tahun ke-13 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mandi di musim dingin, sehingga beliau terserang demam selama 15 hari. Karena itu beliau tidak bisa mengimami sholat. Beliau pun meminta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggantikannya menjadi imam sholat di Masjid Nabawi. Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat pada hari Senin sore, tanggal 22 Jumadil Akhir, tahun ke-13 Hijriah. Itu artinya beliau menjadi khalifah selama 2 tahun, 3 bulan 10 malam. Abu Bakar berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh istrinya, Asma bintu Umais, kemudian dikafani dan dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Itulah kisah inspiratif kehidupan sahabat mulia yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Banyak ibrah yang dapat kita ambil dari pribadi sahabat yang satu ini. Di antaranya, sejak kecil beliau sudah menghiasi diri dengan sifat jujur, tidak suka menyembah berhala. Beliaulah sosok sahabat setia dalam keadaan senang maupun susah, pribadi yang paling cepat menerima dan mengamalkan Islam, lembut hatinya, penyayang, serta penyantun, ikhlas, rela mengorbankan seluruh jiwa dan hartanya di jalan Allah. Inilah bukti kesempurnaan iman yang patut kita teladani dari sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, anak-anak sudah menyimak video tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah selesai menyimak video ini, anak-anak silakan menceritakan kembali beberapa kemuliaan dari Abu Bakar As-Siddiq. Didokumentasikan berupa video dan dikirim ke WA grup kelas. Cukup sekian yang Bu Guru bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.